TX 34 tamat. Anissa sudah dipindahkan ke kamar rawat. Raihan menatap Anissa yang masih berbaring tidak sadar di depannya. Rasanya baru kemarin Nisa tersenyum, tapi kenapa hari ini tidak ada sedikit pun ekspresi Nisa batin Raihan. Pak Pramana memegang pundak Raihan. Anissa pasti sadar, ucap Pramana. Raihan mengangguk. Hak asuh anak jatuh ke tangan Denada. Kenapa masalah harus datang bertubi-tubi seperti ini, ucap Raihan. Semoga Denada tidak melarang kita untuk bertemu Siva, ucap Pramana sedih saat ingat Siva. Ya Allah, kenapa cobaan terasa sangat berat, batin Raihan. Bu Janeta dan Bu Aisyah melihat bayi Anissa dan Raihan. Kedua bayi laki-laki itu dimasukkan dalam kaca, jadi mereka cuma bisa melihat dari kejauhan. Bu Aisyah menatap sedih kedua cucunya. Bu Janeta berjalan menuju tempat duduk. Bu Janeta melamun memikirkan Siva. Semoga Siva baik-baik saja. Ya Allah, lindungilah ketiga cucuku dan juga satu-satunya menantuku, batin Bu Janeta. Air mata Bu Janeta mulai menetes lagi. Raihan keluar dari ruang rawat Anissa. Raihan berjalan menuju musola rumah sakit lagi untuk sholat asar. Raihan berwudu masih dalam keadaan sedih. Perlahan Raihan melangkah masuk dan langsung menunaikan sholat asar. Setelah sholat Raihan duduk agak lama sambil air matanya terus menetes. Seorang ustadz yang juga habis sholat mendekat ke samping Raihan saat melihat kesedihan Raihan. Raihan langsung mengusap air matanya saat melihat ustadz itu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu, ucap ustadz itu. Gak apa-apa, ucap Raihan yang memaksakan senyum. Anda kelihatan sedih, ada apa? Tanya ustadz. Istri saya setelah melahirkan bayi kembar kami. Anak pertama saya juga dibawa sama mantan istri saya hanya merasa kenapa cobaan untuk saya seberat ini, ucap Raihan yang kembali sedih. Semakin beriman kita kepada Allah, maka semakin besar ujian yang diberikannya, jadi bersabarlah, setelah gelap pasti akan terbit terang, hibur ustadz itu. Apa yang harus saya lakukan ustadz, ucap Raihan. Sibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Insya Allah kesedihan kita akan menipis, ucap ustadz. Ya, saya akan melakukannya. Terima kasih ustadz, ucap Raihan. Saya doakan istri Anda cepat sembuh dan semoga kalian semua bisa berkumpul lagi, ucap ustadz. Amin, kata Raihan. Ustadz pun pamit pergi. Raihan juga pergi dan kembali ke kamar rawat Anissa. Raihan melihat mamanya bersiap pulang. Ma, nanti saat mama kesini lagi, tolong bawakan Al-Quran, ucap Raihan. Iya, mama cuma mau ngambil barang kalian kok, ucap Janeta. Janeta dan Pramana keluar dari rumah sakit dan langsung pulang menuju rumah Raihan. Sesampainya di rumah, tangis Janeta langsung pecah saat melihat rumah sepi. Apa kita masih bisa bertemu Siva, ucap Janeta pada Pramana. Jika Denada masih punya hati pasti bisa, ucap Pramana. Kalau Siva tahu keadaan Umi dan adik-adiknya pasti sekarang dia sangat sedih, ucap Janeta. Janeta masuk ke kamar Raihan untuk mengambil beberapa pakaian ganti. Pramana mengambil Al-Quran dan tasbih di tempat sholat. Janeta juga mengambil 2 album foto yang ada di laci. Setelah barang-barang dimasukkan dalam tas, Janeta masuk ke kamar Siva. Air matanya menetes terus-menerus saat melihat barang-barang Siva yang masih tertata rapi. Hari ini pasti Siva belum sempat main, batin Janeta. Hari berikutnya, Raihan sedang membaca Al-Quran di samping Anissa yang masih belum sadar. Sesekali Raihan menatap ke arah wajah Anissa yang sangat pucat. Raihan melanjutkan membaca Al-Quran, air matanya mulai menetes, tapi ia terus lanjut membaca. Setelah selesai 1 lembar, Raihan menutup Al-Quran. Raihan berdiri dan langsung menyimpannya. Raihan mendekati Anissa dan langsung mengecup keningnya. Raihan memegang wajah Anissa dengan lembut. Abi keluar sebentar, ucapnya sambil mencoba tersenyum. Raihan berjalan keluar lalu menutup pintu. Raihan duduk di luar sambil menunduk,
tangan kanannya memegang keningnya. Semoga Siva baik-baik saja batinnya. Raihan berdiri lalu berjalan perlahan menuju ruangan bayinya. Raihan melihat dari kaca kedua bayinya yang sedang tertidur. Bu Aisyah yang baru datang langsung mendekati Raihan. Raihan melihatnya dan langsung mencium tangan mertuanya. "Ibu bawakan makanan untuk kamu," ucap Bu Aisyah. "Terima kasih Bu, nanti Raihan makan," ucap Raihan. "Ibu akan tetap di sini jadi besok kamu kerja saja, Ibu akan jaga Anissa," ucap Bu Aisyah. "Iya Bu," kata Raihan. Raihan kembali menatap kedua putranya dengan sedih. "Rasanya benar-benar gak siap jika harus kehilangan Anissa," ucap Raihan. Bu Aisyah menatap sedih ke arah menantunya tanpa berkata-kata. Bu Aisyah langsung pergi ke kamar rawat Anissa. Raihan duduk di luar ruangan sambil menunduk. Raihan mengingat kenangan saat pertama kali mereka bertemu di bandara, saat Anissa jalan menabraknya lalu mereka sama-sama mundur. Raihan juga mengingat saat Anissa dituduh mencuri di mall papanya. Air matanya menetes sedikit demi sedikit, walau sudah disekat tapi air matanya terus menetes. Raihan pergi ke kamar rawat Anissa dan langsung memakan makanan yang dibawa ibu mertuanya. Raihan semakin sedih saat melihat ikan bakar yang seperti Anissa masak untuk Siva. Bu Aisyah melihat ke arah Raihan yang makan dengan mata berkaca-kaca. Air matanya menetes lagi saat makanan yang dibawa ibunya punya rasa yang sama seperti masakan Anissa. Sebulan berlalu, Raihan menunggu dokter memeriksa Anissa. Dokter melihat ke arah Raihan dan langsung memegang pundaknya. "Semakin hari keadaannya semakin memburuk, tidak ada sedikit pun tanda akan sadar," ucap dokter. Raihan hanya diam menatap ke arah Anissa. Dokter pun pamit pergi. Raihan duduk di samping Anissa sambil memegang tangan Anissa yang semakin pucat. Raihan membuka laci meja, dan langsung membuka album foto. Raihan menatap foto pernikahan mereka. Terlintas di pikirannya tentang dulu saat ia melamar Anissa dan melihat wajah Anissa untuk pertama kali. Ia juga mengingat saat Anissa berjalan masuk waktu akad nikah. Dibelainya wajah Siva dan Anissa di foto tersebut. "Kalau memang saat ini kita harus berpisah untuk selamanya, Abi akan mencoba ikhlas, karena mungkin Allah lebih sayang sama Umi, dan juga untuk Siva semoga hidupnya bahagia walau gak bersama Abi lagi," batin Raihan. Raihan menutup album fotonya dan langsung menyimpannya kembali di laci meja. "Jika kita dipisahkan oleh maut, semoga kita dipertemukan kembali di surganya," batin Raihan. Raihan mencium wajah Anissa sebelum beranjak keluar ruangan. Saat Raihan berjalan keluar, terlihat ibu dan mamanya yang baru datang. Raihan langsung mencium tangan keduanya. "Kau sudah mau berangkat kerja?" tanya Janeta. Raihan mengangguk. "Kalau ada apa-apa cepat telepon," ucap Raihan. "Ya baiklah, hati-hati di jalan," ucap mamanya. Raihan mengangguk dan langsung pergi. Raihan berangkat kerja. Saat di tengah perjalanan, Raihan menghentikan mobilnya di tempat sepi. Raihan menunduk, kepalanya ada di setir mobil. "Semoga keluargaku selalu dalam lindungan Allah, semoga Siva bisa bahagia walau jauh dari kami dan semoga Anissa bisa segera sadar, kalaupun sudah takdirnya untuk pergi cepat, semoga Anissa ditempatkan di surga terindah karena dia adalah perempuan soleha," batin Raihan. Raihan menatap ke arah depan sambil melihat daun-daun berjatuhan. "Mungkin kehidupan manusia seperti daun-daun itu," batin Raihan. Raihan kembali menjalankan mobilnya menuju kantornya. Di tempat lain Riana sedang membersihkan teras rumahnya. Dion datang lagi ke rumahnya. Riana berhenti menyapu dan langsung menatap ke arah Dion. Rafa keluar dari rumah dan langsung memeluk Dion. "Papa kesini lagi apa mau jemput Rafa lagi?" tanya Rafa senang. Dion melihat ke arah Riana sambil tersenyum. "Papa ingin menjemput Rafa dan Mama, kalau Mama mau," ucap Dion.
Riana hanya diam mendengarnya. Rafa masuk dulu, papa bicara dulu sama mama, ucap Dion. Rafa mengangguk dan langsung berjalan masuk. Dion langsung mendekat ke depan Riana. Kita belum bercerai, bisakah kau memberiku kesempatan sekali lagi? Tanya Dion tulus. Mata Riana berkaca-kaca mendengarnya. Menurut hukum kita memang belum bercerai, tapi menurut agama kita sudah bercerai, ucap Riana. Maafkan semua kesalahanku, mulai sekarang aku akan berusaha membuat kamu dan Rafa bahagia. Ayo kita mulai dari awal lagi, ucap Dion saat menatap mata Riana. Air mata Riana seketika itu langsung tumpah. Dion ingin menghapus air matanya tapi tidak jadi. Maafkan aku, kau pantas membenciku, ucap Dion. Riana menggeleng. Aku gak membencimu, ucap Riana. Dion tersenyum. Apa kau mau memberiku kesempatan mengubah diri? Tanya Dion. Riana mengangguk. Beberapa hari berlalu, kondisi Anissa semakin melemah. Raihan terlihat pasrah saat melihat dokter dan perawat panik. Dokter melihat detak jantung Anissa yang tidak karuan dan berbunyi bip bip bip. Dokter langsung menggunakan defibrilator ke Anissa. Raihan hanya diam saat melihat semuanya dari kaca pintu ruangan. Kedua orang tua Raihan dan orang tua Anissa juga berdiri dengan cemas. Pak Pramana memegang Raihan untuk memberikannya semangat. Mata Raihan tetap tertuju pada dokter yang sedang berjuang untuk menyelamatkan Anissa. Dokter melihat ke arah perawat sambil menggeleng. Raihan panik dan langsung membuka pintu. Raihan berjalan perlahan menuju ke arah Anissa yang sedang terbaring. Pak, tolong keluar dulu, ucap perawat yang mencegah Raihan mendekat. Raihan tetap melanjutkan jalannya dan langsung memeluk Anissa yang masih terbaring. Tapi sedikitpun air matanya tidak menetes seperti sudah ikhlas dengan semua yang akan terjadi. Pramana masuk dan menarik Raihan keluar karena dokter belum selesai. Mata Raihan berkaca-kaca saat melihat dokter kembali berusaha menolong Anissa. Raihan tetap melihat ke arah Anissa hingga pintu perlahan ditutup oleh perawat. Raihan duduk menunduk menahan kesedihannya. 10 tahun berlalu. Raihan berjalan ke kamarnya dan langsung membuka laci yang berisi album foto. Raihan mengambil album foto itu dan langsung membukanya dari lembar pertama. Air matanya tumpah saat melihat fotonya bersama Siva dan Anissa. Perlahan air matanya menetes mengenai foto Siva dan juga Anissa. Raihan mengusap pelan air matanya. Abi, panggil kedua anak kembar Raihan. Raihan menoleh dan langsung tersenyum, keduanya memeluk Raihan. Raihan melihat ke arah pintu, terlihat seorang anak laki-laki lagi yang memakai seragam SMA tersenyum juga ke arahnya. Abi, panggil anak laki-laki itu. Raihan membalas senyuman anak laki-laki itu. Terima kasih sudah menjemput si kembar, ucap Raihan.